Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official, ada kabar menarik nih mengenai BRI Liga 1 2024/2025, memasuki fase akhir. Kompetisi tersebut, kini menyisakan 5 laga yang harus dijalani oleh PSM Makassar, dan tim-tim lainnya. Perhatian tertuju pada persaingan ketat di papan atas, terutama perebutan posisi runner-up, yang kini diduduki Dewa United, dengan koleksi 50 poin. Terpental dari perburuan gelar juara, finish di urutan kedua, kini menjadi misi realistis untuk Juku Eja. Tak hanya soal gengsi, tapi juga menjadi cara untuk tampil di AFC Challenge League musim depan. Saat ini, PSM duduki peringkat 6 dengan perolehan 43 poin, terpaut 7 angka dari tim asuhan Yan Olderi Kering. 1. PSM Makassar terpaut 7 poin, dari runner-up klasemen sementara, yakni Dewa United. Tantangan PSM kini memang terbilang berat, tapi kans untuk lolos ke kompetisi Asia tersebut masih terbuka. Dengan potensi maksimal 15 poin tambahan, dari 5 laga sisa, Yuran Fernandes dan kawan-kawan, dapat mengumpulkan hingga 58 poin. Angka ini, menjadi target krusial, untuk melampaui perolehan Dewa United. Namun, nasib PSM tak hanya ditentukan oleh performa mereka sendiri. Sebab, Dewa United harus terpeleset di pekan-pekan terakhir. Skenario idealnya, Banten Warrior, hanya mampu meraih maksimal 4, atau 5 poin dari 5 pertandingan terakhir. Yang berarti minimal, 2 atau 3 kekalahan, dan maksimal 2 hasil imbang. Sedangkan PSM, wajib tampil konsisten, dan memenangkan minimal 4 dari 5 laga tersisa. 2. Beberapa tim, juga ramaikan perebutan tiket ke AFC Challenge League, salah satunya Persebaya Surabaya. Di sisi lain, tim-tim seperti Persebaya Surabaya, Persija Jakarta dan Malut United, juga berpotensi memberi kejutan. Karena itu, PSM tak hanya fokus mengejar selisih poin dengan Dewa United, tapi juga mewaspadai pergerakan para pesaing. Persaingan semakin sengit, lantaran PSM akan berjumpa Malut United, di pekan ke-32. Tak pelak, analisis poin, head-to-head antar tim juga akan sangat menentukan. Meski skenario ini belum pasti, hasil pertandingan PSM dengan para rival, di putaran pertama jadi penentu. Selain itu, turut pula selisih gol sebagai tiebreaker. Yang diperlukan PSM saat ini tidak hanya menang, tapi juga berupaya mencetak banyak gol. Hingga pekan ke-28, selisih gol PSM tercatat mencapai plus 11, sedangkan Dewa United adalah plus 25. 3. Dukungan supporter pasukan Ramang, pada sisa kompetisi ikut menjadi hal krusial. Hadapi persaingan yang ketat, di sisa kompetisi, tantangan PSM memang tidak mudah. Tapi, sang pelatih kepala yakni Bernardo Tavares, menekankan pentingnya dukungan para supporter, sebagai tambahan motivasi para pemain, dalam setiap pertandingan. Apalagi, timnya sudah tak lagi berstatus sebagai musafir. Di pertandingan kandang selanjutnya, jika supporter kembali membuat atmosfer seperti hari ini, para pemain akan menunjukkan sikap yang sama, ungkap pelatih asal Portugal tersebut. Dalam jumpa pers, selepas laga pekan ke-28, BRI Liga 1 2024/2025 melawan Semen Padang, di Stadion B.J. Habibie Parepare, Kamis lalu, tanggal 10 April tahun 2025. Selanjutnya, pasukan Ramang akan melawat ke Stadion Segiri Samarinda, markas Borneo FC. Duel seru ini berlangsung pada hari Jumat mendatang, tanggal 18 April tahun 2025. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian ya sobat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.